Oke, Ibu semuanya. Apa kabar Ibu? Sehat, semangat, Allahu Akbar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini belajar sesuatu yang baru. Namun sebelumnya kita baca doa dulu. Biar ilmu yang kita dapat hari ini berkah. Ketua kelas ke depan, pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa tadi sebelum memulai pelajaran. Nah, berikutnya untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air, kita menyanyikan lagu wajib. Berkibarlah bendera. Bisa? Bisa. 1, 2, 3, ya. Berkibarlah benderamu, lambang suci tanah perwira, di seluruh bangsa Indonesia, kau berlakukan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serta tanganmu memerah, sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Oke, alhamdulillah. Berikutnya kita lihat dulu, ada nggak yang nggak datang hari ini? Kira-kira. Lihat teman kiri kanan, ada semua hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana hari ini? Semangat belajar? Semangat? Semangat. Coba dulu tepuk janji fokus. Tepuk janji fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Iya. Nah, belajar kita tidak hanya sekedar menghafal pelajaran. Ya, kita tidak hanya sekedar menghafal pelajaran, tapi kita harus bisa memaknai pelajaran itu. Ya, kita harus bisa memaknai pelajaran itu. Supaya apa? Ilmu yang kamu dapat bisa terus berkembang. Satu lagi, ya, kalau kalian belajar harus penuh dengan imajinasi. Supaya apa? Ilmu yang kalian dapat itu bisa ya. Nah, adapun tujuan pelajaran kita hari ini, ya, kita lihat memahami cara berpikir komputasional. Ya, bagaimana cara berpikir komputasional itu ya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Baru kita lihat yang terakhir ya. Yang terakhir itu kita bisa mengerti tentang prinsip, ya. Prinsip berpikir komputasional. Itu nanti ada 4 prinsip berpikir komputasional. Yang mana semua itu berguna untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari, bisa memecahkan masalah dengan baik. Ya, sekali lagi, apa tujuan kita yang pertama? Memahami cara berpikir komputasional. Berikutnya, Mengidentifikasi masalah sehari-hari. apa lagi? Menerapkan hal-hal berpikir komputasional. Iya. Nah, sebelum kita belajar, coba semua berdiri. Ya. Ya. Coba ngadap ke sana semua. Ngadap ke sana. Iya. Kalau ibu bilang, Anggun, maju 1 langkah. Ibu bilang, Durian, mundur 1 langkah. Ibu bilang, Nenas, jongkok dan langsung berdiri. Ibu bilang, Semangka, berputar. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Anggun, Durian, Nenas, Semangka, Anggun, Durian, Nenas, Semangka, Nenas, Anggun, Durian. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, ada yang salah tadi? Gak ada? Ya, berarti semua konsentrasi mendengar perintah ibu ya, masih pas. Kita belajar hari ini adalah belajar bagaimana berpikir komputasional, ya. Pelajaran kita ini, kalau kita lihat dalam keadaan sekarang, ya, penuh dengan kemajuan digital, ya, teknologi. Jadi kita generasi muda Indonesia harus bisa mengimbangi kemajuan teknologi. Ya, di luar sana, di negara-negara lain yang lebih maju dari kita, ya, mereka sudah sangat canggih dalam menjalani kehidupan sehari menggunakan IT, AI, teknologi canggih. Maka dari itu pemerintah kita menyusun program kurikulum, ya, pengembangan programnya supaya anak Indonesia juga tidak ketinggalan masalah AI, teknologi
AI ya, teknologi canggih internet, agar kalian bisa nantinya terjun di masyarakat. Ya, maka dari itu ada pelajaran ini. Oke, paham? Iya. Coba kalian lihat di jalan raya, kalian jumpa lampu merah. Kadang kita berpikir itu lampu bisa berubah merah, bisa berubah hijau, bisa berubah jadi warna kuning. Ya, kemudian terkadang kita dengar suara dari apa itu? Mesin apa namanya suara? Kalau ada pelanggaran ya kan, segera memakai helm ya Pak. Ada itu kan? Iya, itu semua penggunaan IT, teknologi AI. Ya, jadi kita juga harus bisa mengimbangi itu. Apalagi kalian di rumah, kalian sudah pasti masing-masing memegang handphone. Ya, apa dengan handphone itu memudahkan kalian. Salah satunya adalah memudahkan apa untuk? Iya. Kemudian di rumah ada mesin cuci? Blender? Ada, iya. Nah, itu juga memudahkan pekerjaan orang tua kalian di rumah. Pernah pakai Google Map? Kenapa bisa ada? Mereka bisa seperti itu. Satu orang. Kenapa bisa ada Google Map itu tahu menunjukkan kita jalan? Karena Ya, jangan. ada AI yang dapat mengetahui kemana arah kita. Iya, itu dia. Kalau misalnya lampu merah, gimana? Itu gimana juga cara kerjanya? Menurut kalian? Karena program mengetahui kepada Iya, supaya dia jalan ya. Siapa yang tahu apa sih manfaat teknologi canggih? Pakai blender, apa manfaatnya? Ya, bisa membutuhkan keperluan sehari-hari. Seperti membuat jus di blender itu. ya, jadi bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Ya, misalnya buat jus, ya dengan mesin canggih tadi ya. Oke. Nah, rencana kita ke depan ya hari ini kita belajar apa saja ya. Kita nanti akan membuat mind map ya atau peta pikiran tentang berpikir komputasional. Ya, baru berikutnya nanti kita akan bermain memecahkan kode angka. Ya, apa tadi bilang kode? Kode angka. Nah, apalagi kita nanti bermain games filter atau menyaring data-data ya, sesuai nanti bagaimana berpikir komputasional ya. Dan yang terakhir nanti kita ada bermain robot dan menyelesaikan soal-soal dari ibu seputar tentang prinsip berpikir komputasional ya. Nah, namun ibu akan menjelaskan dulu apa sih itu berpikir komputasional. Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar? Ya, ibu jelaskan. Berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer ya, bekerja, berpikir seperti jalan kerjanya komputer ya. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah, tapi bukan kita seperti robot ya, cuman pola pikir kita seperti jalannya komputer. Berpikir komputasional itu ada 4 prinsip ya, 4 prinsip dalam berpikir komputasional. Yang pertama adalah dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, kemudian yang ketiga abstraksi, dan terakhir nanti adalah algoritma. Supaya kalian lebih paham apa itu berpikir komputasional dan prinsip-prinsipnya, coba kita tonton dulu video ini. Pengenalan computational thinking. Hai teman kece, coba tebak apa artinya computational thinking atau berpikir komputasional? Adakah yang bermata jeli dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecakapan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikannya efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional.
Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi, kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk, hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Oke, udah. Tadi itu videonya menampilkan tentang apa? Siapa yang bisa? Tentang apa? Apa yang dibicarakan video tadi? Tunjuk tangan. Ya. Apa jawaban? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yang tadi dari sesuai video. Ada yang bisa? Farid? Berpikir seperti komputer, iya. Jadi dari tontonan tadi menerangkan, ya, berpikir komputasional adalah berpikir seperti komputer, tapi kita bukan robot. Berpikir mengatasi masalah dengan sebaik-baiknya, ada urutannya, ya. Berdasarkan 4 prinsip berpikir komputasional. Apa aja tadi? 1, 2, 1, 2, pola 3, 4. Jadi dalam video tadi ada kesukaran-kesukaran dalam hidupmu sehari-hari. Nah, supaya mudah mengatasi kesukaran masalah dalam kehidupan sehari-hari, gunakanlah cara berpikir komputasional. Tadi ada 4 prinsip. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, apa tadi dekomposisi? Apa? Membagi masalah-masalah menjadi masalah besar dibagi-bagi menjadi masalah kecil-kecil. Ya. Kemudian pengenalan pola. Pengenalan pola ini bagaimana? Kita mencari tahu bagaimana? Mencari tahu masalahnya, ya, masalah besarnya apa, masalah yang kecil apa. Kalau jawaban dari di tangan apa? Pengenalan posisi itu kayak misalnya kita melewatkan yang lebih penting dulu, baru yang nggak lumayan penting dikaitkan aja. Iya, ya, oke, bisa, hampir ya. Begitu juga di prinsip abstraksi, ya, siap berpikir siap pengenalan pola, baru abstraksi, yaitu menyaring, memfilter, ya, yang nggak penting kita sisihkan, kita jauhkan. Yang penting untuk mengatasi masalah kita, itulah yang kita pakai. Ya, itu tadi apa? Abstraksi. Baru terakhir apa? Algoritma. Kita kerjakan berurutan. Sama seperti tadi contohnya apa? Tadi contoh di video. Menjemur pakaian, ya. Bagaimana caranya supaya mudah tadi? Kita harus ngabur saya ayah, ibu, dan adik, dan apa? Iya, baru susunannya. Apalagi misalnya tadi contoh lain. Kita Ada 3 Ada yang lebih mudah. Apa tadi? Masalah sehari-hari. kalau dikirim, Iya. dipisahkan sama jelas. Iya, jadi kita mudah, ya, jadi lebih mudah. Oke, sekarang kita menunjukkan permainan sesuai berpikir komputasional. Diajarikan dan dapatin. Stop. Diajarikan dan dapatin. Ya, silakan. Ya, tunjuk yang mana? Yang pertama itu, Dapat sarjana sebelah sini kan? yang pertama itu panaskan minyak. Panaskan minyak kemana taruh? Situ. Sini. Iya, Bu. Oke, berikutnya apa Kak? Ini Bu, goreng telur dan masukkan. Iya, goreng telur dan masukkan. Ke gambar yang mana? Sini, ya. Iya. Oke, baru Sama panas putih dan kepala. kemana? Oke, kita lihat. Ya, baru cek rasanya. Oke, iya, urutan untuk kita dulu. Ya. Silakan. Jadi ini urutan cara memasak nasi goreng. Seperti itulah berpikir komputasional, ya. Ada urut-urutannya. Oke. Nah,
Agar lebih paham lagi, Ibu, ya, Ibu kasih kalian permainan kids. Untuk kelompok 1, ini kelompok 1 ya. Kalian pecahkan kidsnya. Kelompok 2, coba ya, sama aja ya. Ini. Kalian pecahkan. Caranya sudah tahu? Ya, coba perhatikan caranya ya. Itu kalian membuat, itu Ibu kasih di amplop 1 ya, dan amplop 2 ada kode rahasia. Kalian pecahkan kode rahasia itu secara berkelompok ya. Yang mana clue-nya? 1 adalah A ya, dan seterusnya. 1 adalah A, 2 adalah B, 3 adalah C. Nah, cara kerjanya berarti kalian buat dulu abjad A sampai Z. Buat dulu abjad A sampai Z, kemudian kalian nomori A1, B2 nomori. Biar nanti tinggal enak melangkahnya. Nah, jadi di sini kita disuruh berpikir komputasional, ya. Yang mana apa dulu kalian kerjakan supaya bisa selesai masalah kalian, yaitu dengan membuat susunan abjadnya dulu A sampai Z. Yang kedua apa? Menomori kode angkanya, karena kode dipakai kode sandi angka. Setelah itu pecahkanlah kode yang sudah dikasih di soal amplop 1 dan amplop 2. Oke, ya. Oke ya. Kelompok siapa nih siap? Siap. Ini siap tadi kan? Yang mana siap? Ya. Pertama dulu. Oke, iya. Tadi ada 2 tugas Bu kasih. Membuat peta konsep berpikir komputasional. Kemudian kalian memecahkan kode amplop 1 dan 2. Memecahkan kode angka yang Ibu kasih. Sekarang kelompok kelompok 1 mana? Ya, presentasikan ke depan. Masuk ke depan semuanya. Yang kalian tadi yang mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa jadi moderatornya? Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Jadi kuat ya. Ya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil main-main kami tentang 4 komponen utama berpikir komputasional. Satu, dekomposisi atau memecah masalah. Contohnya, membagi masalah besar menjadi bagian-bagian kecil agar mudah. Contohnya, saat membuat kue, memecahkan kegiatan. 2, pengenalan pola, menemukan kesamaan dan perbedaan dari berbagai masalah. Contohnya, melihat hewan mamalia memiliki cara bernafas yang sama. 3, abstraksi, menentukan informasi mana yang penting dan mana yang diabaikan. Contoh, dalam teks panjang. Dan siswa mengambil ide pokok dari teks. 4, algoritma, menyusun urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Contoh, saat menulis program sederhana atau memberi perintah robot. Demikian presentasi dari kami. Kalau ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, tepuk tangan yang mau bertanya seputar ini. Oke, ya Kak Farid, Bang Farid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ya soalnya. Apa yang dimaksud dengan algoritma? Apa yang dimaksud dengan algoritma? Ya. Terima kasih atas pertanyaan dari kami. Kami akan menjawab. Arti algoritma adalah menyusun urutan langkah yang jelas untuk menyelesaikan masalah. Ya, terima kasih. Silakan tutup. Sekian presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok 2, mana kelompok 2? Kelompok 2. Iya. Ini ya, kelompok 2. Kelompok Azril. Bukan tuh. Ini. Bawa amplopnya, kalian mempresentasikan amplop. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami telah memecahkan kode rahasia. Yaitu pertama, kode angka yang paling umum digunakan adalah sandi angka, di mana setiap huruf alfabet diwakili oleh urutan angkanya. A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3, dan seterusnya hingga Z sama dengan 20. Apa dari hasilnya? Hasilnya yaitu ambil amplop warna ungu di pojok kaca. Ya, ambil amplop berwarna ungu di pojok kaca. Siapa yang dapat amplop sama? Sama, pas? Oke, pas ya. Ada yang silakan? Ada yang menanggapi atau bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adil Desra. Terus akan bertanya kepada Pak Farid. Angka yang ke-18 itu huruf apa? Yang ke-18 tadi huruf apa? Terima kasih pertanyaan dari saudara kami Anda. Kami akan menjawabnya. Angka 18 yaitu R. Apakah Pas, Anda ya? bisa menerimanya? Iya, pas. Oke, silakan. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Permainan kode tadi itu maknanya apa? Coba. Ya, Kak Fatin. Apa makna permainan kode tadi, Kak Fatin? Makna permainan yang tadi kita mainkan itu Bu adalah menyelesaikan masalah dengan mudah menggunakan cara pengenalan pola. Sesuai yang kita mainkan tadi yaitu menyusun angka-angka menjadi kalimat. Oke, tepuk tangan untuk Kak Fatin. Selamat hebat. Hebat, 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 Dengan semangat, tepuk hebat. hebat, 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 hebat. Oke. Nah, berikutnya ya, kita permainan ini filter ya, menyaring data-data penting, yang tidak penting kita filterkan ya. Ini adalah data-data, kita disuruh mencari data-data apakah dia masuk ke fakta atau opini sesuai pembelajaran kita bahasa Indonesia, yaitu fakta dan opini kan. Fakta apa? Fakta apa? Sesuatu peristiwa yang benar. Opini apa? Ya, hanya masih pendapat seseorang. Jadi di sini kalian disuruh memilih masuk ke dalam fakta. Ini yang mau kita pilih. Dia fakta atau tidak? Ya, dia apakah fakta dan tidak pentingkah? Ya, kalau tidak penting dia memang fakta, tapi tidak penting. Maka kita masukkan kalimat itu ke sini. Ya, oke. Kelompok berapa ibu sudah bermain ya? Kelompok ini, kelompok Jabran, ayo maju. Jabran pegang bagian ini. Akaira bagian ini. Lutfi bagian ini. Asa bagian ini. Balik apa? Ke Raisa ini. Ya, kalian berbaris. Sini. Ya. Sini. Ya. Terus kalian di berbaris. Kalian berdua, ya. Ibu panggil lagi 2 orang, Kak Alia sama Kaisa. Bantu mereka untuk mencari, ya. Gini lah Ibu, kalian baca ini informasi, ini banyak informasi. Tapi informasi ini kita masukkan ke mana? Apakah ke fakta penting? Kalau informasi ini kamu baca masuk ke fakta penting, kamu bebas kasihkan ke fakta penting. Kalau dia menurut kamu ini baca ini ke opini tidak penting, dia merupakan opini, tapi tidak sesuai dengan target kita, ya. Sekarang baca. Warga tampak panik, beberapa di antara membawa boneka kesayangan. Warga tampak panik, beberapa di antaranya membawa boneka kesayangan. Itu fakta apa enggak? Fakta. Ya, tapi penting apa enggak? Baru berarti masukkan ke mana? Fakta tidak penting. Paham ya cara bermainnya ya? Oke, kalian pilih
Pegang. Kalian pilih. Mengkonfirmasi tidak ada potensi tsunami. Masuk ke mana kita rasa? Kasih sama, taruh di belakangnya Pak, taruh di belakangnya Pak. Iya, kakak silakan duduk. Kasih mic ke sama teman yang lain. Iya. Warga tanpa kami, beberapa di antaranya membawa boneka kesayangan. Masuk ke mana? Fakta tidak penting, kasih mic sama Kaisa. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan makanan dan tenda darurat bagi korban bencana. Masuk ke mana? Fakta penting. Fakta penting, kasihkan. Iya, taruh di belakang. Selanjutnya kalian, silakan duduk. Sekolah kami Kaiser Posisimbol sekolah segera dievakuasi ke lapangan. Fakta penting, ya taruh di belakangnya. Silakan tetap di sini. Berikutnya, Andika, Akmal, maju. Kemudian Hijab, Adit. Ya, kalian berempat rembukan. Pilih bacaannya, letakkan di mana, sesuaikan. Ambil satu-satu, ambil satu ya, udah. Ya, kalian baca, masuk ke data mana dia? Kemana? Pikirkan coba. Ya, baca. Gempa bumi berkekuatan 6,5 Richter mengguncang wilayah pantai barat Sumatera pada pagi hari ini. Masuk ke mana? Apakah dia masuk fakta atau opini? Gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang wilayah pantai barat Sumatera. Apakah dia masuk fakta atau opini? Gempa bumi, fakta atau opini? Pernyataan itu. Masuk apa menurut kamu? Fakta penting. Oke, bagus. Kerusakan parah paling banyak terjadi di beberapa bangunan bukan di pusat kota. Masuk mana? Fakta tapi tidak penting. Oke. Selanjutnya, gantikan. Getaran gempa itu sepertinya sangat kuat dan menakutkan bagi semua orang. Masuk ke mana? Getaran apa itu? Getaran gempa itu sepertinya sangat kuat dan menakutkan bagi semua orang. Oke, ya. Selanjutnya ya. Ini tepat pukul 7.30. Selanjutnya, Kak Dita dan Kak Astia. Kamu pilih, ya, masuk ke data mana dia rasa? Nih, pegang, baca dan letakkan ke data mana dia? Warna langit hari ini sangat cerah dan udaranya terasa sejuk sekali. Masuk ke mana? Fakta atau opini? Iya, opini tidak penting. Lanjut, baca Kak. Rumah saya dicat warna biru muda dan berada di pinggir jalan. Masuk ke mana? Iya. Nah, sekarang kita periksa ya, satu-satu ya. Fakta penting. Kita ambil satu. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan makanan dan tenda darurat bagi korban bencana. Dan fakta penting. Pemerintah daerah telah menyalurkan bantuan makanan dan tenda darurat bagi korban bencana. Ini merupakan fakta dan data penting. Pegang baru. Berikutnya, kepala sekolah kami bilang sebaiknya semua siswa di sekolah segera dievakuasi ke lapangan terbuka. Ini merupakan opini, bukan fakta, ya. Tapi opini apa? Opini penting. Nah, itu dia. Pegang bang. Selanjutnya, getaran gempa itu sepertinya sangat kuat dan menakutkan bagi semua orang. Fakta? Fakta atau opini? Opini. Ini hanya pendapat seseorang. Penting apa enggak? Tidak penting. Selanjutnya, gempa bumi berkekuatan 6,5 skala Richter mengguncang wilayah pantai barat Sumatera pada pagi hari ini. Fakta? Penting. Oke. Iya, seperti itulah dia ya. Silakan duduk kembali Ibu. Oke, siapa yang mau menjelaskan permainan kita tadi tentang apa dan maknanya apa? Iya, Ajril, silakan. Coba ke depan Ajril sini. Ajril mau menjelaskan permainan kita tadi ya, filter itu maknanya apa? Ya, kira-kira. Dari permainan tadi bermakna bahwa untuk menyelesaikan masalah dengan baik dan benar, yaitu abstrak, yaitu penyajian data. Contohnya tadi bermain fakta dan opini. Oke, ya, tepuk tangan untuk Ajril. Ya, kamu hebat. Iya, permainan filter tadi adalah mengajarkan kita berpikir sesuai prinsip, ya, sesuai prinsip abstraksi, yaitu dengan memecahkan masalah, memfilter, menyaring data. Apakah data ini penting untuk menyelesaikan masalah kita, atau data ini tidak penting? Ya, perlu kita memilah-milah, memfilter data ini supaya nanti masalah kita terpecahkan dengan tepat dan efisien. Oke? Kelompok 1 sudah tampil, kelompok 2 sudah tampil.
Sekarang kelompok 3. Kelompok Mijang dan Adi. Permainan? Ya, robot. Ayo, maju semua. Maju semua. Pasang ininya. Ini jadi robot. Ada sebagai robot komputer, mengistilahkan komputer apa? Dengan komputer, dan ada sebagai programmernya. Ini kita permainan ini menunjukkan cara berpikir komputasional, ya. Ada komputernya, ya, di kalangan robot, dan ada programmernya, ya. Jadi ini kalian pegang, ini arah, tunjukkan sama mereka arah jalan robot untuk mendapatkan harta karun. Pegang masing-masing, pegang. Ini startnya, ya. Ini startnya kita taruh sini. Harta karunnya kita buat di sini, ya. Jadi buat kalian hanya bisa kasih petunjuk gambar yang kalian dapatkan, tidak dengan suara. Kasih petunjuk robot ini untuk biar dia bisa jalan, ya, biar bisa jalan untuk menemukan harta karun. Nah, permainan ini mengibaratkan itulah dia cara berpikir komputasional, ya. Bagaimana ini ibaratnya robotnya, kalian programmernya, ya, cara kerjanya berdasarkan instruksi dan berurutan sesuai 4 prinsip, ya. Oke, sekarang mulai. Ya, ibu buat di kelas ini untuk menunjukkan seperti itulah berpikir komputasional, ya. Ada si programmernya, si pembuat pola-pola rancangan untuk bisa dimengerti oleh si komputer AI-nya, si robotnya. Biar robotnya itu berjalan sesuai perintah programmer, ya. Berarti ada urutan-urutannya. Kita laluilah 4 prinsip, ya, berpikir komputasional. Apa tadi? Dekomposisi, Iya, dah. Sampai di situ, paham? Oke, ibu akan kasih soal untuk didiskusikan. Ya, masing-masing kelompok siapkan gunting, lem. Di sini ibu akan kasih masalah. Ya, ada masalah di lembar LKPD ibu yang harus kalian pecahkan bersama kelompok. Ya, harus kalian pecahkan bersama kelompok. Diskusikan bersama kelompokmu masalah ini, ya, bisa terselesaikan. Cara kerjanya bagaimana? Gunting, ya, bagian-bagiannya, gunting bagian-bagian itu, urutkan dia untuk bisa menyelesaikan masalah. Ya, ada masalah apa di kelompok setelah ibu ini? Iya, bagaimana sih? Ada seorang anak yang bingung sikat gigi, bagaimana tata cara sikat gigi? Ya, yang sebelah sana tata cara apa? Urutan? Siap-siap untuk sekolah. Apa saja sih supaya kita ke sekolah bisa tepat waktu? Oke, silakan kerjakan. Ibu hanya kasih waktu sedikit, ya, karena cara kerjanya cepat kok, nggak lama. Ini nilai ya, nilainya masukkan ke dalam belajar kita. Diskusikan ya urutannya, ya. Juga sama teman yang lain, semua harus bekerja. Bukan. Coba maju tadi kelompok yang belum selesai. Maju semuanya. Bacakan urutannya. Suaranya kuat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan cara-cara siap-siap pergi ke sekolah. Pertama-tama bangun tidur, lalu bereskan tempat tidur, lalu mandi. Yang keempat, memakai baju. Dan yang kelima, beribadah atau sholat. Yang keenam, makan. Yang ketujuh, berangkat ke sekolah. Karena urutan dari siap-siap pergi ke sekolah dari hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang mau nanggapin? Iya, kelompok pembanding tadi ada sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah sama? Urutannya sudah sama ya? Oke, berarti benar ya? Oke, ada pertanyaan? Berarti benar ya? Karena pembandingnya kelompok pembanding sudah sama juga. Pas sekali urutan siap-siap pergi ke sekolah. Jadi ini juga mengajarkan kita bagaimana memecahkan masalah secara baik sesuai prinsip berpikir komputasional. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ya, hasil ya. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kalian apa? Oh iya, maju. Silakan siap. Silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ayam akan mempresentasikan tata cara sikat gigi. Pertama, ambil plastik gigi dan sikat gigi. Yang kedua, sikat permukaan atas gigi atas. Yang ketiga, sikat permukaan gigi bawah. Yang keempat, sikat dengan gerakan naik turun. Yang kelima, gunakan gerakan memutar. Yang keenam, bersihkan bagian lidah. Yang ketujuh, berkumur dengan air. Yang kedelapan, nikmati senyum gigi yang bersih. Sekian dari presentasi kami, yaitu tata cara sikat gigi. Apakah ada yang ingin menanggapi? Ada yang menanggapin? Kelompok pembanding yang sama, bagaimana hasilnya? Sama atau beda? Sama. Ah, sama, berarti udah benar ya. Oke. Nah ini juga sama. Oh, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok tata cara sikat gigi. Yang ketiga, tata cara Terima kasih kepada saudara kami Farid, kami akan menjawabnya. Tata cara sikat gigi yang ketiga adalah itu sikat permukaan gigi bawah. Saudara kami Farid, apakah jawabannya diterima? Sikat permukaan gigi bagian bawah. Oke. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke. sekian dari presentasi kami. Kami wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tuh. Oke, bu kumpul hasilnya ya. Ini masuk daftar penilai. Ini hasilnya. Ada lagi yang belum kumpul? Oke, ya. Jadi sudah banyak kegiatan kita tadi ya. Di awal kita tadi buat apa? Kegiatan kita tadi pertama ngapain? Membuat mind map. Tentang apa mind mapnya? Berpikir komputasional. Nah, siapa yang masih ingat mind mapnya? Apa saja tadi yang diisi dalam mind map? Mind mapnya tadi ada berapa cabang? 4 cabang. Yang pertama apa? Dekomposisi. Iya. Cabang yang kedua apa kalian buat tadi mind mapnya? Iya. Yang ketiga? Algoritma. Ya, jadi kita review kembali pelajaran kita tadi supaya kita jangan lupa apa yang sudah kita pelajari. Bahwasannya berpikir komputasional itu mengajarkan kita memecahkan masalah sebaik-baiknya. Ya, ibaratnya jalan kerja komputer, bagaimana menerima perintah-perintah dari programmer, ya, sehingga masalah terselesaikan. Nah, berpikir komputasional ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, apalagi di era digital. Ya, di era kita banyak menggunakan AI IT. Ya, banyak alat-alat canggih yang memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Namun di sini dituntut kalian untuk menggunakan kecanggihan-kecanggihan teknologi itu secara positif. Kalian punya handphone, gunakanlah kecanggihan handphone itu untuk belajar, untuk berprestasi, jangan untuk hal yang negatif.
Ya, kemudian kalian belajar dari AI supaya kalian jadi generasi muda yang tangguh, yang bisa menghadapi kemajuan teknologi, bisa bersaing dengan masyarakat global. Apa itu masyarakat global? Masyarakat dari luar negeri, ya. Bisa kalian bersaing dengan mereka. Itu dia. Nah, kemudian prinsip berpikir komputasional yang pertama, dekomposisi. Di situ kalian dituntut untuk bisa dekomposisi. Apa dekomposisi? Di situ kalian dituntut untuk berpikir memecahkan masalah. Baru setelah kalian bisa memecahkan masalah, kalian membutuhkan pola pikir pengenalan pola. Iya, pengenalan pola. Supaya apa kita mengenal pola-pola? Iya, mana yang penting, mana yang enggak, mana yang baik, mana yang buruk. Ya. Kemudian apa lagi? Kita disuruh berpikir abstraksi. Apa itu abstraksi? Iya, komputer. Kita hanya memilih yang penting saja dalam menyelesaikan masalah. Yang enggak jangan. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya, hal yang tidak penting tidak usah dipikirkan. Pikirkan hal yang memang bermanfaat untuk kita. Lalu apa lagi terakhir? Algoritma. Biasakan dalam memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari berurutan. Begitulah cara kerja teknologi canggih AI. Berpikir komputasional seperti komputer yang canggih, ya. Berpikir seperti manusia komputer itu. Padahal dibuat oleh manusia. Diprogram oleh seorang teknologi, ya, teknologi canggih dari hasil pemikirannya. Itu dia. Oke? Nah, ada pertanyaan ibu. Apa yang kalian rasakan setelah kalian belajar berpikir komputasional? Apa yang kalian rasakan? Lebih mudah memecahkan masalah, ya. Dapat berpikir kritis, bagus. Silakan menyelesaikan permasalahan dengan urut, bagus. Apa lagi? Ibu tanya lagi. Apakah berpikir komputasional sulit untuk dilakukan? Ya. Ya, tidak sulit untuk dilakukan. Ada berapa tadi prinsip pola komputasional? Apa saja? Oke. Berikutnya kita menyimpulkan pelajaran kita. Kesimpulannya, bahwasannya kita untuk memudahkan kehidupan kita sehari-hari, bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari, berpikirlah komputasional. Karena dengan berpikir komputasional, semua masalah seberat apapun masalah kehidupan sehari-hari bisa terselesaikan. Ya, seperti jalannya komputer yang canggih. Ya, komputer itu tanpa kita kawal per detiknya, dia bisa menyelesaikan kerjaannya sendiri karena sudah diprogram. Cara kerjanya tadi seperti apa? Itulah yang kita pelajari dalam pembelajaran kita. Ada pembelajaran apa tadi kita? Permainan memecahkan kode sandi angka. Kemudian apa lagi? Permainan game filter. Apalagi langkah robot. Ya, kemudian memecahkan masalah secara sistematis dengan kita membuat mind map. Tetap itulah dia, ya. Kesimpulan pembelajaran kita harus menyelesaikan permasalahan sehari-hari sesuai dengan berpikir komputasional, ya. Oke. Ibu kasih terakhir evaluasi. Ya, Ibu mau tahu sejauh mana kalian memahami pelajaran dari Ibu. Ini untuk soal kelompok 1. Ini soal untuk kelompok 2. Ini soal untuk kelompok 3. Pintar kan mudah bukan? Ini untuk kelompok 4. Silakan. Ibu mau mengetahui sejauh mana pemahaman terhadap pelajaran. Silakan kerjakan. Siapa? Kita lagi siap? Daripada anak kota?
Karena ini nilainya dimasukkan ke daftar nilai. Tidak ada pekerjaan yang sia-sia. Sudah siap? Sudah siap, Bang? Oke, nah di layar ada lagu supaya lebih memahami tentang berpikir komputasional, prinsip berpikir komputasional, ya. Nadanya dua mata saya, ya. Nadanya itu dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya, apa? Algoritma, susun langkah-langkahnya, ya. Itu lagunya ya, bisa? Terus ya. 1, 2, 3, ya. Dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkah-langkahnya. Coba sekali lagi kuat semangat, ya. Nggak usah terlalu cepat. 1, 2, 3, ya. Dekomposisi, masalah diurai, pengenalan pola, cari yang sama. Kalau abstraksi, fokus intinya, algoritma, susun langkah-langkahnya. Iya, ya. Oke. Nah, Ibu tanya kalian tentang apa sih motivasi kalian ke depan setelah belajar ini? Setelah belajar berpikir komputasional, rencana kalian ke depan apa? Ya, Bisa mengerjakan sehari-hari dengan lebih simpel. iya. Lebih simpel yang seperti apa? Berarti sesuai prinsip ya, komposisi. Iya. Selanjutnya, harapan kalian, Rijal. Harapannya tentang pelajaran ini, bagaimana? Berpikir komputasional, menjadi berpikir lebih kritis ya, bagus. Dengan kata Nijam, dengan dia belajar berpikir komputasional, dia dalam kehidupan sehari-hari jadi lebih berpikir kritis, ya. Bukan kritis cengah-cengah di rumah sakit, tapi dia bisa jeli, ya, mana yang perlu, mana yang enggak dalam memecahkan masalah. Jadi sudah semua selesai pembelajaran kita, ya. Ketua kelas, kita akan berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini. Ingat ya, kesimpulan Ibu tadi, gunakan pola berpikir komputasional prinsip-prinsipnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ketua Kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah.